Reba dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Amiruddin dari SD Negeri Sendang, CGP Angkatan 9 Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Patra Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah, apabila seorang pemimpin dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika, untuk pengambilan keputusannya setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan patra triloka pendidikan yang disampaikan, yaitu pertama, Engar Sosong Tulodo. Artinya, seorang pemimpin pembelajaran berusaha menjadi teladan atau contoh untuk orang lain. Kemudian yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, yaitu seorang pemimpin pembelajaran menyemangati atau membuat orang lain memiliki kekuatan. Dan yang ketiga, Tut Uri Handayani, seorang pemimpin pembelajaran harus dapat mempengaruhi orang lain agar bertumbuh lebih maju. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, salah satu nilai kebijakan universal yang menjadi barometer dari nilai-nilai kebijakan yang lain yaitu tanggung jawab. Sebuah keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan melalui sikap tanggung jawab dari dalam diri. Sebuah keputusan yang kita ambil akan mencerminkan bagaimana prinsip diri kita berdasarkan ketiga prinsip pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan. Kemudian selanjutnya, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Baik, salah satu tujuan kegiatan coaching yaitu menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarahkan pada hal-hal positif, yang artinya keputusan-keputusan yang diambil berpihak pada murid. Melalui kegiatan coaching, pengambilan keputusan akan lebih efektif karena keputusan yang diambil berasal dari potensi yang dimiliki seseorang, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan yang akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Nah, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran diri yang baik pasti menunjukkan integritas dan kejujuran dalam pengambilan keputusan. Guru tentunya memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi. Guru tentunya memiliki kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain sesuai dengan latar belakang, misalnya budaya dan konteks yang berbeda-beda. Dan juga guru tentunya memiliki kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam konsekuensi untuk kesejahteraan psikologi dari diri sendiri, masyarakat maupun kelompok, dan pada akhirnya keputusan yang dapat diambil dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, nilai-nilai yang dianut sebagai seorang guru yaitu kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan juga penghargaan akan hidup. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut, maka sebuah keputusan yang diambil diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip berpusat pada murid, serta mendorong terwujudnya iklim pendidikan yang baik di sekolah. Selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman.
Dengan menjalankan prinsip Among Ki Hajar Dewantoro dan pendekatan inquiry apresiatif, diharapkan mampu menjalankan peran-perannya. Menjadi pemimpin pembelajaran juga berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran, seperti pada kurikulum, proses belajar mengajar, penilaian, pengembangan guru, dan lain sebagainya. Guru berperan besar dalam membuat lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, namun tetap menantang muridnya. Mereka diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada kepentingan tumbuh kembangnya murid agar mampu berkembang sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, terkait dengan apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini, apakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Nah, tantangan-tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan adalah adanya pemikiran dari setiap individu atau kelompok yang berseberangan. Di sekolah pasti terdapat kelompok yang pro dan kontra terhadap sebuah sistem yang sedang dijalankan oleh pemangku kepentingan di sekolah. Seharusnya semua ekosistem yang ada di sekolah saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama. Benturan antar kelompok sangat berkaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan sekolah, yaitu antara individu melawan kelompok, adanya rasa keadilan mungkin lawan kasihan, kemudian adanya kebenaran lawan kesetiaan, maupun jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita dan bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda. Keputusan yang kita ambil berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid, seperti keputusan bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Tentunya keputusan tersebut berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Membuat keputusan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid dapat kita awali dengan mengetahui kesiapan, minat, dan juga profil belajar murid. Jika kita sudah mengetahui tiga unsur tersebut, selanjutnya kita dapat memutuskan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengakomodir kebutuhan belajar melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Seorang pemimpin pembelajaran sudah seharusnya mengambil keputusan yang bijaksana. Pengambilan keputusan yang bijaksana memperhatikan nilai-nilai kebijakan universal, tanggung jawab, dan haruslah berpihak pada murid. Dengan demikian, diharapkan kehidupan masa depan murid dapat terpenuhi dengan baik. Dan selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Nah, berdasarkan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan kita haruslah mendasar pada tiga unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, dan berpihak pada murid. Kemudian pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan atrap triloganya, berlandaskan nilai dan peran guru penggerak, mengintegrasikan pembelajaran yang berdiferensiasi, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, dan menggunakan keterampilan coaching dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Nah, pemahaman saya terhadap materi tentang konsep-konsep yang telah dipelajari di modul ini, yaitu penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai langkah awal untuk menentukan apakah masalah tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Sebuah kasus dikatakan dilema etika apabila benar lawan benar, sedangkan dikatakan bujukan moral apabila salah lawan benar. Nah, hal-hal di luar dugaan yang saya alami adalah jika sebuah kasus sudah dipahami sebagai pelanggaran hukum, maka langkah-langkah pengambilan keputusan tidaklah perlu dilanjutkan karena sudah melewati uji legal hukum yang menyatakan kasus tersebut adalah benar lawan salah, yaitu bujukan moral, sehingga tidak perlu diuji lagi, diperdalam lagi untuk pengambilan keputusannya. Kemudian selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema?
Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Nah, saat itu dilema etika yang saya alami berdasarkan paradigma individu lawan kelompok, yaitu saat itu saya hanya mengandalkan keputusan hasil akhir yang sekiranya tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, ternyata sebuah kasus dilema etika perlu diselesaikan dengan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan demikian diharapkan keputusan dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik. Kemudian selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran di modul ini? Setelah mempelajari modul ini, dalam mengambil keputusan, kita sebagai seorang guru tidak serta-merta atas otoritas atau pandangan bahwa kita dapat mengontrol murid secara penuh. Tetapi keputusan yang kita ambil haruslah berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan juga berpihak pada murid. Keputusan yang diambil dapat melalui langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya sangat penting mempelajari modul ini sebagai seorang pemimpin. Sebuah keputusan yang diambil harus berdasarkan beberapa pertimbangan sehingga keputusan yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan tidak salah langkah atau bahkan merugikan salah satu pihak. Dengan mempelajari modul ini, diharapkan setiap keputusan yang diambil adalah langkah yang terbaik. Demikian dari saya koneksi materi modul 3.1. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.